Puji Tuhan, saudara-saudari, minggu ini kita sampai kepada pembahasan kristalisasi kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Kita sampai pada berita yang ke-9 dengan judul Bangsa Israel tidak memiliki raja dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Baik, kita akan memasuki beritanya di dalam Romawi yang pertama. Di sana dikatakan, dalam kemerosotan mereka, Israel menjadi kacau dalam pemerintahan, penyembahan, dan moralitas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat bahwa bangsa Israel dalam kegagalannya yang terus berulang, sungguh sangat mendukakan hati Allah. Betapa Allah yang telah menyelamatkan mereka, mengantar mereka memasuki tanah yang telah Allah janjikan kepada bangsa Israel. Namun apa yang terjadi, bahwa ketika bangsa Israel masuk kepada tanah yang telah Allah janjikan, di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memerangi penduduk negeri Kanaan. Namun apa yang terjadi, bahwa bangsa Israel tidak menuntaskan apa yang Allah perintahkan. Bangsa Israel tidak menaati perintah Allah. Bangsa Israel tidak sepenuhnya menghalau dan menghancurkan 7 suku yang menduduki negeri Kanaan. Karena itu, saudara-saudari, berangkat dari ketidaktaatan inilah, maka bangsa Israel mengulangi siklus kegagalan demi siklus kegagalan. Ketika dia gagal, Allah melalui hakim-hakim membawa bangsa Israel keluar atau diselamatkan dari kegagalannya. Bertobat, namun dalam kondisi yang aman dan nyaman, bangsa Israel akhirnya jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa. Sungguh, semoga melalui perkara ini kita boleh belajar satu hal. Kita baik-baik mempersembahkan diri kita dengan mutlak dan tuntas terhadap semua perkataan Allah. Hasil dari bangsa Israel yang tidak menaati perintah Allah untuk menghabisi penduduk negeri suku Kanaan. Hasilnya adalah bangsa Israel jatuh kepada penyembahan ilah-ilah. Mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah kekacauan dalam pemerintahan. Ketika Allah memerintah, bangsa Israel tidak mau menuruti. Dalam perkara ini, dalam kemerosotan bangsa Israel, mereka kacau dalam perkara pemerintahan. Karena itu tidak heran bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam kekacauan dalam penyembahan. Mengapa? Karena mereka akhirnya jatuh kepada penyembahan berhala. Dan sungguh penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan bahwa orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara-saudari, ketika bangsa Israel meninggalkan Allah, bangsa Israel tidak beribadah kepada Allah, bangkitlah murka Allah. Akhirnya Allah meninggalkan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel terlebih dahulu yang meninggalkan Allah. Dengan demikian menyembah berhala dan membangkitkan murka Allah. Sungguh Allah menyerahkan mereka kepada tangan perampok dan hasilnya bangsa Israel tidak dapat bertahan. Meskipun bangsa Israel menyerang, berusaha melawan orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan, tidak kuat bertahan dalam penyerangan. Mengapa? Karena di sana tidak ada penyertaan Allah. Karena di sana tidak ada diri Allah. Mengapa tidak ada diri Allah? Karena bangsa Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Allah. Oleh karena itu, di dalam kemerosotannya, bangsa Israel sampai pada kekacauan moralitas. Dalam kitab Hakim-Hakim boleh dianggap sebagai periode paling gelap dari sejarah bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel dalam pemberontakannya melawan Allah, mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka juga mengalami perang saudara, permusuhan antar suku, perzinahan, percabulan, pembunuhan besar-besaran, dan segala jenis kejahatan. Saudara-saudari,
Semoga melalui perkara ini kita boleh belajar betapa Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau kita juga boleh setia mencari Dia. Syukur kepada Tuhan, karena itu kita perlu terus diingatkan, baik-baik kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Dia. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat lebih lanjut dalam Romawi yang kedua, di sana dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Maksudnya setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita perlu nampak dalam perkara ini, ketika bangsa Israel mengatakan tidak ada raja di antara orang, mereka tidak mengakui pemerintahan Allah. Mereka tidak mengakui bahwa Allah, Yehova adalah raja mereka. Sungguh adalah satu perkara yang menyedihkan, bahwa bangsa Israel, bangsa yang ditolong oleh Allah, bangsa tersebut tidak mengakui bahwa Allah yang menolong mereka adalah raja mereka. Mereka menyingkirkan Allah, menyingkirkan status Allah sebagai raja mereka. Oleh karena itu, meskipun di Silo ada tabernakel Allah, di Silo ada imam besar yang memiliki Urim dan Tumim, namun saudara-saudari, semua perkakas-perkakas tersebut tidak berguna, karena di sana tidak ada pemerintahan yang sejati, tidak ada administrasi Allah yang sejati. Sungguh, saudara-saudari, kita perlu nampak bahwa diri Allah sendiri ialah raja. Semakin kita nampak perkara ini, semakin kita boleh mengakui bahwa Allah kita adalah raja kita. Karena itu, saudara-saudari, di dalam kitab Hakim-Hakim ini sungguh tidak ada ekspresi Allah. Mengapa? Karena demikian bangsa Israel jatuh dan merosot. Hasil dari bangsa Israel yang demikian jatuh dan merosot, dan mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka menjadi busuk dan rusak. Saudara-saudari, Musa memberitahu agar jangan melakukan apa yang tidak benar dalam pandangan Allah. Namun, Satan menyebabkan umat Israel berbuat semaunya sendiri. Satan membuat bangsa Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudari, inilah satu tindakan yang tanpa hukum, tanpa Allah. Sekiranya apa yang benar dikerjakan sendiri dan tidak bertanya kepada Allah. Mengapa tidak bertanya kepada Allah? Karena tidak mengakui bahwa Allah adalah raja mereka. Saudara-saudari yang terkasih, amen. Kita perlu kembali bertobat kepada Dia. Kita melakukan apa yang benar dalam pandangan Allah. Oh, saudara-saudari, sungguh kalau tidak ada raja, artinya tidak ada otoritas. Artinya masing-masing melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Ini adalah sama seperti zaman jahat sekarang ini dalam sistem agama. Oh, semoga Tuhan menerangi kita. Jadi langkah pertama, kita perlu, amen, mengakui bahwa Allah kita adalah Raja. Yang kedua, saudara-saudari, kita perlu nampak bahwa apa yang benar di mata Allah. Semoga kita semua di dalam pemulihan Tuhan hari ini, Tuhan betul-betul memulihkan kita. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Amen. Itulah sebabnya di dalam Romawi yang ketiga, kita diingatkan kembali bahwa, amen, saya mengajak kita membaca bersama-sama, bahwa Allah adalah Raja segala zaman. Dia yang dengan otoritas mutlak sampai kekekalan, yang tidak pernah berubah. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17 di sana dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudari, Allah yang kita percaya, yang kita layani hari ini, Dia sedang disalurkan kepada kita menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Dia adalah, amen, dia adalah Raja segala zaman, Raja kekekalan.
Kristus dilahirkan untuk menjadi raja, ya, penguasa yang akan menggembalakan umat Allah. Dia adalah raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Amen. Allah kita. Amen. Dia adalah Yehova. Dia juga Allah, dia juga adalah manusia. Dan hari ini Kristus memerintah di dalam hati kita. Sehingga kita boleh mengenal kedudukan dia adalah sebagai raja di dalam hati kita dan di dalam gereja. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini yang ada di dalam diri kita adalah raja yang memerintah dalam kerajaan kekal. Karena itu, jika kita mengizinkan Kristus memerintah di dalam hati kita, maka dia akan mendatangkan kasih setia, kebenaran, keadilan, keadil-benaran. Kita akan menjadi serupa dengan dia dalam kebajikan-kebajikan ini. Saudara-saudara yang terkasih, amen, kita perlu dengan sederhana mengakui Yesus itu Tuhan. Artinya kita mengakui bahwa Yesus adalah Raja kita. Zaman Allah yang kekal. Ketika kita mengakui perkara ini, amen, kita boleh memiliki kebajikan-kebajikan Allah ini. Kita sepenuhnya diselamatkan dari kemerosotan moralitas. Amen. Kita lanjut, saudara-saudari ya. Di dalam Romawi yang keempat, kita perlu diselamatkan dari kedurhakaan dan dari menjadi pelaku kedurhakaan dan melakukan apa yang benar di mata Allah melalui menaati prinsip melayani Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Romawi keempat ini adalah suatu aplikasi bagi kita. Kita perlu setiap hari berdoa kepada Tuhan agar Tuhan sekali lagi menyelamatkan kita dari prinsip kedurhakaan, menyelamatkan kita dari menjadi pelaku kedurhakaan. Nah, saudara-saudari, apa sebenarnya kedurhakaan itu? Kedurhakaan adalah dosa. Dosa itu adalah kedurhakaan. Nah, kedurhakaan sendiri adalah tanpa hukum atau tidak ada prinsip pengaturan Allah dalam manusia. Adalah satu dosa menjadi tanpa hukum atau suatu yang melanggar hukum karena tidak mengakui prinsip pengaturan Allah atas diri kita. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan apa yang benar dalam pandangannya sendiri, ini adalah kedurhakaan. Ini adalah tidak mengakui prinsip pengaturan Allah atas manusia. Betapa kita perlu diselamatkan dari kedurhakaan dan dari menjadi pelaku kedurhakaan. Mempraktekkan kedurhakaan adalah menempuh kehidupan di luar dan tidak di bawah prinsip pemerintahan Allah. Karena itu, saudara-saudari, manusia tidak hanya memberontak, tetapi bertindak seolah-olah tidak ada hukum. Semoga Tuhan menyelamatkan kita. Hari demi hari, amin, kita boleh mengenal perkara yang benar di hadapan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang menjadi kedambaan hati Allah? Sungguh, yaitu bahwa Allah perlu menjadi Tuhan atas kita. Ketika kita sepenuhnya bersatu dengan Dia, oh saudara-saudari, Allah kita ada jalan atas diri kita. Yaitu kita boleh menjadi orang yang melakukan hal yang benar di mata Allah. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21, di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Ya, saudara-saudari, Alkitab berkata, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Janji Tuhan, ya dan amin. Sekali kita berseru, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetapi di dalam perkara ini, kita perlu nampak bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tidak cukup hanya berseru, tidak cukup hanya diselamatkan. Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, untuk masuk dalam kerajaan surga, yaitu perlu melakukan kehendak Bapa
yang di surga. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu jelas, setiap orang dengan sederhana menerima keselamatan, dia akan mengalami juru selamat yang menyelamatkan. Dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu kita perlu nampak, masuk dalam kerajaan Allah ini hanya perlu menerima hayat ilahi, hanya perlu dilahirkan kembali. Karena itu kita perlu bersyukur pada Tuhan, hari ini melalui keselamatan yang kita terima, kita boleh berada dalam kerajaan Allah. Namun, saudara-saudari, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita perlu memperhidupkan hayat ilahi. Nah, hayat ilahi ini, amen, adalah bukan hayat kita. Hayat ilahi ini adalah sepenuhnya hayat Allah yang kita perhidupkan. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga. Karena itu syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh nampak. Hari demi hari, apa yang kita kerjakan, kita perlu bersatu dengan Dia. Sepenuhnya membiarkan hayat ilahi yang di dalam kita bertumbuh. Amin. Di dalam Matius pasal 7 ayat 23, di sana juga dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 7 ini, Yesus berterus terang, tidak mengenal orang yang melakukan mengusir setan dalam nama Tuhan, menyembuhkan orang dalam nama Tuhan, meskipun itu hal yang baik. Tetapi, saudara-saudari, di sini kita perlu melihat ada dua prinsip. Meskipun itu hal yang baik, hal yang tidak buruk, bahkan memberkati orang lain. Namun, saudara-saudari, kita perlu melihat apa dasar dari tindakan kita itu. Apakah kita berada pada prinsip otoritas Allah atau prinsip pemberontakan Satan? Yang kita kerjakan kiranya adalah berdasarkan prinsip otoritas Allah, yaitu kita boleh melakukan berdasarkan otoritas Allah, berdasarkan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Ketika kita melakukan, amen, melaksanakan amanat Allah, kita boleh menjadi orang-orang yang melaksanakan otoritas Allah. Puji Tuhan, dan hari ini bukan tindakan yang di luar, tetapi di batin kita, orangnya kita sepenuhnya tunduk dan taat di bawah otoritas Allah. Inilah yang membuat kita hari ini boleh mengenal bahwa hayat Allah di dalam kita yang memimpin kita. Sehingga dengan demikian ketika kita sampai kepada kerajaan surga, kita boleh dikenal oleh Allah kita. Namun bila kita sebaliknya dalam prinsip pemberontakan Satan, yaitu apa? Yaitu adalah melakukan apa yang baik menurut diri sendiri. Artinya tanpa hukum. Tidak mengenal prinsip otoritas Allah. Tidak mengenal diri Allah. Karena itu saudara-saudari, kalau orang yang melakukan hal yang demikian sungguh adalah pembuat kejahatan. Semoga Tuhan menerangi kita dan kita tidak bisa melayani Allah dalam prinsip ini. Kita perlu sekali lagi mempersembahkan diri kita. Kita boleh dalam penghidupan gereja kita melayani di dalam prinsip otoritas Allah. Amin. Dan di dalam Romawi yang kelima, kekacauan dalam pemerintahan, penyembahan, dan moralitas yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim menggambarkan kekacauan satani dalam ciptaan lama. Dalam alam semesta, hari ini yang kita tinggali, saudara-saudari, alam semesta sudah menjadi kacau. Banyak hal yang menjadi di luar tatanan. Waktunya musim hujan, belum hujan. Waktunya musim kemarau, hujan lebat. Yang seharusnya bumi ini di dalam tatanan yang normal dan belakangan menjadi tidak normal.
suhu di muka bumi demikian menjadi panas. Tidak seperti yang sesungguhnya. Alam semesta dalam kondisi yang kacau. Banyak perkara hari ini di muka bumi ini juga tidak pada kondisi yang sesungguhnya. Penuh dengan kekacauan, dan kekacauan ini disebabkan karena Satan. Semoga kita nampak bahwa kekacauan ini adalah sumber penderitaan hari ini. Karena alam semesta berada dalam ciptaan lama. Nah, sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah kekacauan, di sana kita jumpai pemberontakan, penuh dengan kedurhakaan. Saudara-saudari, kita perlu nampak visi ekonomi Allah, dan kita perlu dikendalikan oleh visi ini. Saudara-saudari, bagaimana Allah menyalurkan dirinya, amen, menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Amen. Yang olehnya, amen, hayat ini boleh diekspresikan melalui kita, menjadi kenikmatan kita. Saudara-saudari, kita perlu dikendalikan oleh visi ini. Kita perlu diperintah, dikendalikan dan diarahkan oleh visi ekonomi Allah. Semakin kita terbuka kepada Dia, kita akan semakin jelas bagaimana Dia menyalurkan segala kekayaan kelimpahannya ke dalam kita. Hasilnya apa? Ketika kita menikmati penyaluran Allah Tritunggal, amen, kita diselamatkan dari kekacauan ini. Kita akhirnya, amen, bisa diselamatkan dari kekacauan dalam ciptaan lama. Karena itu kita perlu kuat, tidak terguncangkan dalam visi ekonomi Allah dan kehendak kekal Allah. Moga hari demi hari, kita adalah para pemenang hari ini yang menaklukkan kekacauan setani dalam ciptaan lama. Kita boleh melaksanakan ekonomi ilahi, bagi ciptaan baru. Sungguh merindukan, saudara-saudari, Anda dan saya adalah orang-orang yang melaksanakan, dikendalikan, mengekspresikan, Allah kita dalam ciptaan baru. Kita bersyukur kepada Dia bahwa hari ini Anda dan saya adalah ciptaan baru. Kita perlu sepenuhnya bersatu dengan Dia, mengambil Kristus sebagai Raja kita, mengambil ekonomi Allah dan kehendak kekalnya, amen, yang mengendalikan perilaku kita, dan kita diselamatkan dari kekacauan dalam pemerintahan, penyembahan, dan moralitas. Oh, kita rindu Allah terekspresikan melalui kita di muka bumi ini, dan kita boleh menjadi anak-anaknya yang mengekspresikan Dia. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Raja kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.